Tapi jangan lupa, bayi merah adalah salah satu dari 10-8 Raja Dewa. Tidak setia dan menyinggung ras naga, mereka lebih memilih yang pertama. Namun, Qin Yichen tidak mempedulikannya. Jika sesuatu dilakukan oleh bayi merah, maka Anda harus menanggung akibatnya. Sen peri ras naga memperhatikan hadiah, dan aku tidak bisa gagal untuk menunjukkannya. Berhenti, Qin Yichen juga berkata, dan Anda berkata, bahkan jika dewa telah mengajari junior bayi merah, apakah bayi merah akan merugikan dewa ini? Itu tidak benar. Setidaknya klan Qiying sudah menebusnya, dan itu tidak akan terlalu sulit bagi leluhur mereka. Li Jalan Wushuang. Tapi jika leluhur melakukan ini, bayi merah pasti akan mempersulit kita. Balap naga. Belum lagi, sebagai ras terkuat dari kultivasi Dongman Spirit, dia memenangkan garis keturunan kaisar. Hanya dengan beberapa kata, dia bisa menderita kerugian besar dari perlombaan naga. Namun, Wu Wushuang tidak mengerti mengapa para leluhur tidak peduli dengan sang jenderal. Dengan kata lain, Wu Wushuang sudah mengatakan jawabannya, tapi dia tidak tahu itu saja. Kalau si bayi merah ingin balas dendam, tidak baik langsung saja. Meski sulit, itu juga untuk Li Dragon Rache. Tidak mungkin menargetkan Qin Yichen sendirian. Jadi tidak cukup. Balas dendam pada ras naga. Ada apa dengan orang Qin ini? Tentu saja, Qin Yichen tidak bisa mengatakannya secara langsung. Tetapi hanya terbatuk. Itu salah satu aturan ras naga saya yang harus dipercaya. Tidak heran kalian generasi muda tidak sebagus satu generasi. Dan kalian hanya bersembunyi ketika terjadi kesalahan. Qin Yichen terlihat kuno dan sepertinya mengerti mengapa Hong Lian sangat ingin melatihnya. Kali ini bertepatan dengan reinkarnasi dewa. Saya akan memberi Anda pelajaran yang baik untuk anak-anak muda ini. Apa yang mengangkat kepala untuk membuat naga? Apa yang dikatakan leluhur? Apa yang dikatakan Wushuang selain pemalu? Anda adalah leluhur. Anda benar. Namun, Wu Wushuang masih sedikit khawatir. Dia memutuskan bahwa jika ada konflik, dia harus memegang leluhur. Bahkan jika dia tidak mempertimbangkan pengaruh bayi merah di Dongman, bahkan jika dia memiliki kekuatan dari klan kultivasi roh, tidak ada yang pasti akan mengajarkannya. Li Dragon Rache turun ke istana tempat arai transmisi berada, dan menyesuaikan mata formasi ke tempat taman kerajaan berada. Saat cahaya berkedip, siluet itu berangsur-angsur menghilang. Hai! Itu masih awan merah ilahi, dan immortal ki luar biasa. Tetapi teleportasi ini telah menempuh perjalanan jauh. Jalan di depan, Qin Yichen dengan samar berbicara, dan Wu Wushuang melakukannya. Siapa yang membuat, nenek moyang, ini tidak tahu arah taman kekaisaran? Istana tempat transmission arai berada tidak terlalu jauh dari rumah timur. Kerumunan terbang lagi, dan segera mereka melihat sebuah pulau yang dikelilingi oleh kabut peri. Sekilas pulau itu tidak bisa melihat ujungnya, di antaranya obat harum 4 melimpah, burung, pidato, bunga, wewangian, seperti Taoyuan, dan keliaran kelompok etnis Dongman sama sekali berbeda. Apakah ini taman kerajaan? Di mata Qin Yichen, pulau-pulau itu sangat luas, dan saya tidak tahu ada berapa banyak rumput eksotis. Meskipun tandus itu tandus, tanah harta karun yang dapat dibangun dengan segenap kekuatannya ini secara alami bermutu tinggi. Pada saat ini, Qin Yichen masih bisa melihat banyak siluet yang melintasi pulau, seolah mencari obat abadi. Setelah sedikit perbaikan, Qin Yichen membawa semua orang ke taman kekaisaran. Pulau itu subur dengan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan pengetahuan Qin Yichen tentang ramuan obat, saya menemukan bahwa ini bukanlah ornamen dekoratif. Tumbuhan yang ditanam di sini semuanya adalah bahan obat yang sangat berharga. Bahan obat ini bisa dipetik, tapi tidak banyak yang sampai ke ramuan. Wu Wushuang memperkenalkannya. Sepertinya dia takut nenek moyang akan diam terlalu lama dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Aturan taman kekaisaran adalah apakah kemampuan untuk mengambil obat abadi atau bahkan obat ilahi bergantung pada kemampuan mereka. Tetapi jika mereka tidak bisa, mereka tidak dapat terbang ke dalam kemarahan karena penghinaan, menghancurkan taman kekaisaran. Qin Yichen tidak memiliki pendapat tentang ini. Obat abadi diambil dan diambil. Dan meskipun tidak tertekan, Dongdong tidak mungkin membiarkan orang terluka. Selain semua jenis rerumputan eksotis, Taman Kekaisaran juga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya selagi ada makhluk abadi dan hewan aneh yang menghuninya. Wu Shuang berkata, jika leluhur bertemu dengan obat abadi yang mereka sukai, dan mereka dijaga oleh makhluk abadi dan hewan, mereka harus diusir, dan mereka tidak boleh mudah dilukai. Qin Yichen menundukkan kepalanya, tetapi diam-diam berpikir di lubuk hatimu. Anda sudah banyak memikirkannya, dan datang ke perjalanan ini. Pengobatan abadi hanyalah sebuah alternatif. Tujuan utamanya adalah membagi obat. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa belum lagi perwalian burung abadi dan abadi. Obat abadi bisa disebut obat abadi, yang semuanya aneh. Tidak mungkin memetiknya di tempat yang sama dengan alus seperti bahan obat. Adapun membagi obat, Wu Wushuang tidak berani memiliki ide ini untuk saat ini. Salah satunya adalah terlalu sulit menemukan obat selam, tetapi di mana begitu mudahnya? Obat ilahi juga merupakan objek ilahi. Adapun Hong Lian,
biasanya hanya lidah beracun. Tetapi ketika dewa terungkap, kelopak teratai itu menimbulkan lautan api yang mengerikan. Siapa yang bisa memprovokasi itu? Bahkan jika benda suci lainnya tidak sekuat Hong Lian, itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Namun, fokus Si Yun berbeda. Burung dan hewan abadi. Apakah itu sesuatu yang juga bisa diterima sebagai tunggangan hewan peliharaan? Wu Shuang ragu-ragu. Tidak ada larangan dalam teori, tetapi juga ketergantungan. Tapi leluhur harus hati-hati. Beberapa burung dan binatang peri yang kuat telah menjadi dewa. Meskipun mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang anak-anak Dongman kita, perlindungan terhadap anak-anaknya sudah pasti. Dan Tuhan Allah memiliki perintah, bahkan anaknya, tidak dapat dengan mudah menyakiti. Dan dipaksa untuk menandatangani kontrak dan sejenisnya. Sudut mulut Si Yun berkedut, sial. Jika Anda tidak ingin kami mendapatkan burung peri dan binatang buas lainnya, katakan saja, Anda tidak dapat terluka. Anda bahkan tidak dapat menggunakan cara yang kuat untuk menaklukkan. Jadi, pengaruh dengan cinta? Binatang abadi mana yang memiliki takdir untuk secara langsung mengenali orang sebagai tuannya? Dia tidak berani mengenali guru secara langsung. Kemungkinan kecerdasannya rusak. Hanya saja Qin Yichan mengusap dagunya di samping. Aturannya sedikit lebih, tetapi dengan nilai nominalnya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menculik beberapa burung dan binatang peri. Aku tidak tahu di mana gadis Swire itu. Saya harus membantu Dragon Rache untuk mengajar beberapa bayi muda. Menggelengkan kepala berhenti memikirkannya. Tetapi Wu Shuang berkata, leluhur, kita akan memilih beberapa obat abadi. Kita harus bisa mendapatkan sesuatu. Bagaimana denganmu? Wu Shuang juga dapat melihat bahwa, dari sudut pandang leluhur, obat abadi juga bagus. Tetapi pasti memiliki gagasan untuk menangkap obat dewa. Qin Yichan memikirkannya, dan tidak apa-apa untuk menjaga agar Wu Shuang tidak tersingkir. Dia punya rencananya sendiri di Yeyuan. Tiba-tiba, mata Qin Yichan berbalik. Di Taman Kekaisaran, ada tanah dewa dan tanah harta karun untuk menghangatkan objek dewa. Wu Shuang terkejut, dan kemudian dia menundukkan kepalanya. Ya. Tepat di sebelah timur pulau, ada tanah khusus para dewa dan dewa, yang memungkinkan orang untuk memelihara obat dewa benda suci mereka sendiri. Nada hampir tidak turun, dan Wu Shuang, tetapi dengan senang hati berkata, apakah leluhur mau bertanya seperti ini? Apakah itu karena benda ilahi obat ilahi? Qin Yichan sedikit mengangguk. Ketika saya kembali dari Dongjiang, saya mencari 2 baris, dan saya mengambil kesempatan ini untuk memberi mereka waktu yang baik. Ini benar, bunga darah Dewa Zhao Tian memang yang dia temukan dari Dongjiang. Rumah Timur, benar-benar memiliki tanah harta karun ini.